Hai, welcome back to my channel A, B, C, D, E Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Apoteker Rilke. Ya, di video kali ini saya akan berbagi informasi dan edukasi berkaitan dengan sediaan obat yang digunakan pada mata. Jadi kalau Anda mengalami sakit mata, entah itu karena iritasi ringan hingga infeksi yang menyebabkan keluarnya kotoran, berair, memerah, dan gatal, juga terkadang terasa nyeri, maka Anda biasanya akan diresepkan obat-obat yang akan digunakan pada mata yang sakit tersebut, bukan hanya obat yang diminum. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa saja bentuk sediaan obat yang digunakan untuk sakit mata, kemudian apa sih bedanya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi pastikan Anda saksikan terus video ini hingga selesai. Sudah saya sediakan 3 contoh sediaan obat yang digunakan pada mata. Ada yang bentuknya tetes, ada yang bentuknya salep. Yang tetes di sini ada 2 macam ya. Ada yang tetes mini dose seperti ini dan ada juga yang tetesnya bentuknya botol seperti ini. Kemudian ini yang salep, saya akan jelaskan terlebih dahulu yang tetes mata seperti ini yang bentuknya mini dose. Yang ini Senfresh, nama yang dicetak lebih besar biasanya adalah nama mereknya atau nama obatnya. Yang ini Senfresh nama obatnya, kemudian Carmelo Sodium atau natrium carmelosa itu adalah bahan aktifnya. Sendo ini adalah pabriknya. Nah, kalau kita lihat ini keterangannya seperti ini. Ada cara pemakaian, kemudian perhatiannya, bagaimana penyimpanannya, dan ini juga yang harus diperhatikan untuk tidak menggunakan lebih dari 3 kali 24 jam. Di sini kalau kita lihat logonya adalah logo lingkaran biru, artinya dapat diberikan atau dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi dengan keluhan atau sesuai dengan indikasinya, sehingga harus diberikan oleh apoteker. Dan di sini ada kotak yang isinya peringatan. Ada P1 sampai 6, yang ini P nomor 3, awas obat keras dan hanya digunakan untuk bagian luar dari badan. Kemudian di sebelah kanan di sini ada keterangannya ya, komposisinya, kemudian beberapa keterangan yang perlu diperhatikan. Untuk strip itu isinya adalah 5 botol dan masing-masingnya volumenya itu adalah 0,6 ml. Satu strip, dan ini bisa dipatah di setiap botolnya ya supaya kelihatan. Ya, Senfresh seperti ini. Kemudian di baliknya itu ada registration number, kemudian ada batch number, dan juga ada expiry date. Di sini 0,6 ml itu setara dengan 12 tetes, karena 1 ml itu sama dengan 20 tetes. Dan dulu ini yang mini dose, kita beralih ke yang botol. Ada nama mereknya, kemudian di bawahnya ada kandungan aktifnya, tetrahydrozoline, HCl. Kemudian tetes mata steril dan memiliki logo biru, lingkaran biru seperti ini. Artinya ini adalah obat bebas terbatas. Di sini P nomor 3 sama ya. Di sini ada nomor registrasi, nomor batch, dan expiry date. Sama juga ya seperti yang tadi. Kemasan sekundernya kotak. Sebenarnya kemasan sekunder ini juga memudahkan atau membantu kita tetap menjaga sediaan obat mata kita steril, karena dia harus sesedikit mungkin kontak dengan udara dan sebagainya. Kalau lebih aman setelah digunakan langsung disimpan di dalam kemasan sekunder seperti ini. Selain kotak atau box seperti ini, ada juga kemasan sekunder yang bentuknya silindris. Ini kurang lebih yang tetes mata. Kita lihat dulu yang salep mata seperti ini. Ini adalah obat generik berlogo, namanya oksitetrasiklin HCl, dan isinya adalah oksitetrasiklin HCl. Salep mata 1%. Pabrik pembuatnya adalah PT Kimia Farma. Kemudian di sini kalau diperhatikan logonya bukan logo lingkaran biru, tetapi logonya adalah lingkaran merah dengan huruf K. Artinya ini termasuk dalam obat keras. Di baliknya kita bisa lihat ada beberapa keterangan. Di salep mata kalau diperhatikan, ini memang didesain agar kita tidak menyentuh isinya. Ini saya ada bawakan contoh, siapkan contoh juga salep kulit. Kita bisa lihat bedanya, di salep kulit tidak perlu ujung atau tip yang lebih tajam dan panjang seperti salep mata. Jadi dia biasa saja seperti ini. Nah, setelah saya menjelaskan perbedaan dari masing-masing bentuk sediaan, saya akan tunjukkan juga bagaimana cara pakainya, apa yang harus diperhatikan dari masing-masing sediaan, dan sebagainya. Satu botol mungil 0,6 ml dapat dikantongi, masuk kantong, kalau kemana-mana. Dan kelebihannya adalah dia karena size-nya lebih kecil, dia akan lebih steril. Kita bisa putar saja langsung pada tutupannya seperti ini. Ya, kalau Anda sudah mendengarkan bunyi, segelnya terbuka ya. Ya, tinggal ditarik saja.
ditutup lagi. Saya akan contohkan bagaimana meneteskan obat langsung dari sediaan minidos seperti ini. Yang harus diperhatikan adalah pastikan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan tetes mata ataupun salep mata. Ini saya coba mencontohkan. Jadi yang ditarik yang bawah, kemudian diteteskan. Anda bisa sambil menahan di ujung mata seperti ini. Setelah beberapa menit, baru dibuka. Ada beberapa yang sedikit merembes di dekat kelopak saya bersihkan dengan tisu yang bersih atau kain yang kering. Silakan teteskan lagi tetesan berikutnya setelah dibersihkan bagian yang merembes dengan tisu atau kain yang bersih. Seperti itu. Selanjutnya untuk salep mata seperti ini. Lagi-lagi diperhatikan untuk selalu mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan salep mata. Anda menggunakan sendiri, saya sarankan di depan cermin agar Anda lebih mudah melihat dengan jelas. Sering kali saya temukan dalam praktek saya, pasiennya bintitan ya, timbilan, dan itu terjadi di kelopak bagian atas, ada yang di samping, ada yang di bawah. Lalu bingung waktu saya bilang menggunakan salep mata dan digunakannya di kelopak mata bagian bawah. Katanya kan yang sakit bagian sini ya, gimana Bu Apoteker? Jadi saya sampaikan sekali lagi, waktu kita menggunakan salep mata, dimanapun bagian yang terinfeksi, kita tetap oleskan pada kelopak mata bawah bagian dalam. Dan nanti waktu kita menutup mata, dia akan mengenai seluruh area bagian dalam mata kita termasuk yang infeksi, sehingga tidak perlu Anda oleskan di kelopak mata bagian atas. Ujung atau tip tubenya harus selalu dibersihkan dengan tisu atau kain ya sebelum ditutup. Yang penting juga adalah satu sediaan mata, entah itu tetes ya ataupun salep, itu adalah untuk satu orang pasien. Jadi kita tidak berbagi sediaan mata kita dengan orang lain. Setelah Anda menggunakan obat, maka yang berlaku adalah masa pakai obat atau beyond use date, BUD, bukan lagi expiry date yang tertera pada kemasan. Ini adalah masa pakai obat atau BUD dari sediaan mata. Karena dia bisa disimpan lebih dari 1 bulan, maka tempat penyimpanannya harus bersih, kering, tidak langsung kena sinar matahari, kemudian jauh dari jangkauan anak-anak, ya, sehingga salep matanya tetap terjaga sediaannya, tidak meleleh, tidak terlalu cair, dan konsistensinya juga tetap. Dan perhatikan bahwa memang harus tetap steril. Kalau salep mata kebanyakan tidak punya kemasan sekunder, jadi Anda bisa simpan lagi dalam klip obat supaya membantu agar sediaannya tetap steril. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan berkaitan dengan tetes mata dan salep mata. Ingat beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan, simpan obat-obat mata Anda, entah itu salep atau tetes, pada tempat yang seharusnya, kemudian tidak berbagi sediaan mata dengan orang lain, tidak mendapatkan obat mata tadi sembarangan, terutama untuk salep mata ya. Jadi pastikan Anda harus mendapatkan informasi ataupun pemeriksaan setelah pemeriksaan dengan tenaga kesehatan. Dan yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah masa simpan atau masa pakai beyond use date dari sediaan mata. Ini sedikit berbeda dengan yang lainnya. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Jika ada informasi yang belum jelas atau ada pertanyaan yang muncul setelah Anda mendengarkan penjelasan atau edukasi sharing yang saya sampaikan, Anda bisa langsung sampaikan pada kolom komentar. Saya akan menjawab dan membahas, berdiskusi bersama dengan Anda. Dan jika ini pertama kalinya Anda menyaksikan video saya, silakan klik tombol subscribe, jangan lupa berikan love-nya, juga di-share ke teman, keluarga, jika Anda merasa informasi ini penting dan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, tetap di channel YouTube ABCDE Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Apoteker Rinke. Bye-bye.